Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita keluarga jalan-jalan. Hari ini yang mau pergi Ibu aja nih jalan-jalannya. Nggak jalan-jalan sih, kita mau udah Bu, tugas ke Jakarta. Oke, tunggu kita. Ini ibu pergi dari sekolah jam 11 siang menggunakan Grab dengan jadwal keberangkatan wusnya itu jam 1 siang. Di stasiun Tegaluar menuju ke stasiun Halim. Ibu. Hati-hati ya. Jagain adeknya. Oke, bye. Itu aku ada nama. Oh. Udah? Ibu saya di depan, di belakang. Kita dari Antapani menuju ke Tegaluar menggunakan Grab dengan tarif 64.000 dan melalui jalur Sumarekon. Kita juga melewati Masjid Al-Jabar dan kita juga melewati GBLA ya. Karena ini pertama kalinya ibu naik bus, jadi ibu ingin membagikan pengalamannya dengan kalian ya. Perjalanan dari Antapani menuju Tegaluar sekitar 30 menit. Setelah kita sampai di sana, kita nggak usah cetak lagi untuk tiketnya ya, karena bisa langsung di-scan saja. Ini ibu kasih lihat tata cara untuk pemesanan tiketnya ya. Caranya kalian tinggal buka aplikasi KAI Akses, pilih WUS, terus di situ kalian tinggal pilih perjalanannya dari Tegaluar ke Halim dan pilih tanggalnya, terus cari dan kalian tinggal pilih jam keberangkatannya, terus pilih di situ ada kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Setelah itu kalian pilih tempat duduknya juga dan melakukan pembayaran. Sampai situ aja, mudah kan? Di stasiun Tegaluar kita juga ke Alfamart dulu ya untuk beli minum, dan kita juga makan roti dan jajanan yang tadi kita beli di Alfamart sambil menunggu check-in 15 menit sebelum keberangkatan. Di stasiun Tegaluar kalian harus ke lantai 3 untuk check-in di kelas ekonominya ya. Kalau untuk kelas VIP-nya itu bisa langsung di lantai 1. Kita naik dulu eskalator yang pertama, terus nanti setelah check-in kita juga harus naik lagi satu eskalator lagi. Setelah melakukan check-in dan pemeriksaan barang di lantai 2, kita tinggal naik lagi eskalator ke lantai 3-nya ya untuk menuju ke kereta api wusnya. Wah, seru sekali nih pengalaman pertama ibu naik wus. Gimana nih, kalian mau coba juga nggak? Di ruang tunggu ini kalian bisa juga sambil ngecas HP ya. Ibu sih jalan-jalan untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Ini keadaan di sekitar Tegaluar. Di sana juga ada tempat isi air minum refill, mesin penjual minuman, dan ada juga playground untuk anak-anak menunggu sebelum keberangkatan kereta ya. Karena sekarang sudah bisa pakai kris, jadi kita nggak usah lagi cetak untuk tiketnya ya. Jadi untuk memasuki ke sana kita langsung tinggal scan aja nih. Kita siap-siap masuk di gerbong 5, jadi dekat dengan kereta makannya ya atau restorannya. Ini kita mau masuk ke dalam busnya. Video dengan volume tinggi selama dalam perjalanan. Penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi. Setelah sampai di keretanya, ibu juga melanjutkan lagi untuk makan rotinya dan menikmati pemandangan selama di bus. Setelah sekitar perjalanan 10 menit, ini sudah sampai stasiun Padalarang. Karena perjalanan dari stasiun Tegaluar ke stasiun Halim itu hanya sekitar 47 menit.
Ibu sungguh sangat menikmati perjalanan ini. Nah, ini kita main ke restorannya ya. Di sana juga jual cemilan-cemilan, ada roti juga, ada pop mie juga. Dan ibu beli di sana, beli pisang. Ini kita menuju untuk melihat kamar mandinya ya. Untuk kamar mandinya cukup bersih dan nyaman ya teman-teman, kalian gak usah khawatir. Untuk harga makanan di Wus itu relatif standar ya harganya. Ini ibu kasih lihat menu yang ada di restorannya Wus ya. Setelah berjalan-jalan ke restorasi dan melihat kamar mandinya, ini gak kerasa udah sampai Karawang lagi. Jadi sebentar lagi udah mau sampai Jakarta. Cepet banget ya untuk perjalanannya. Jadi kalian sangat efisien kalau mau dari Bandung ke Jakarta pakai Wus. Mohon perhatian, pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka, mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai di stasiun Halim ya. Kita sampai di sana jam 13.47 dan langsung menuju ke bawah untuk mencari Grab ya. Sekedar informasi, kemarin ibu dapat harga tiketnya di 250.000 untuk perginya. Jadi harga Wus itu tergantung keramaian dan harinya ya. Jadi kalian pintar-pintar pilih aja. Ini kita mau makan siang dulu ya setelah sampai di stasiun Halim. Kita berencana makan di Solaria ya. Sekedar tips, apabila kalian makan di Solaria karena porsinya itu sangat besar, jadi ada baiknya kalian sharing aja ya untuk pesanannya. Ini kita cari Grab langsung keluar dari stasiun Halimnya dan kita langsung dapat karena banyak counter Grab di depannya. Kita menuju ke Hotel Novotel yang ada di Mangga 2 Square yang ada di Jakarta Utara. Ini juga pengalaman pertama ibu pakai Grab yang mobilnya mobil listrik. Jadi kemarin itu pesannya yang premium ya teman-teman, kalau mau nyoba mobil-mobil yang tahunnya itu tahun-tahun baru dan seperti mobil listrik ini. Untuk harga Grabnya tadi itu 105.000 ya. Ini kita sudah sampai di Mangga 2 di Hotel Novotel di dekat mallnya ya. Kita sampai di Hotel Novotel itu sekitar jam 15.30. Ternyata di sana ada yang kenalin ibu, itu teman waktu kuliah ibu. Sampainya di Hotel Novotel, kita langsung menuju ke meja registrasi ya. Karena sebanyak ini yang datang sekitar 2.000 orang, jadi kita harus antri. Dan untuk acaranya itu pembukaannya itu sampai jam 10 malam. Ternyata kita ditempatkannya tidak di Hotel Novotel ini teman-teman. Kita kebagiannya di L Hotel yang jaraknya itu sekitar 20 menit dari Mangga 2 Novotel itu ya. Ini udah hari kedua kita menginap di L Hotel. Kita sarapan dulu. Menunya lumayan variatif, jadi mulai dari yang pokoknya ya ada nasi goreng. Nah ini kita juga menuju langsung ke Hotel Novotelnya dan mengikuti acara sampai jam 10 malam. Setelah kembali ke hotel, dan ini juga kita sudah masuk ke hari ketiga. Seperti biasa kita juga sarapan lagi di L Hotel dan menuju ke Hotel Novotel lagi untuk mengikuti acara di sana ya. Ini ada bubur juga untuk menunya dan ada minuman yang variatif ya. Ada Cold Crunch juga, ada snack-snack ringan, ada buah, ada salad,
dan ada sushi, terus ada bubur, juga bubur kacang, bubur ketan hitam, roti-rotian juga banyak, dan ada bolu-bolu dan pastry-pastry ya. Di sini juga ada scramble egg, ada telur mata sapi, dan ada berbagai macam mie serta makanan tradisional. Setelah sarapan, kita langsung menuju ke Hotel Novotel menggunakan bis yang sudah disediakan. Perjalanan di pagi hari itu sekitar 30 menit ya, karena ada sedikit kemacetan. Ini kita udah pulang lagi di waktu malam hari, dan di hari terakhir ini kita pulang sekitar jam 11 malam ya. Nih baru sempat review kamarnya, kita dapat di standar room ya. Ada kamar mandinya, ada 2 single bednya, ada TV-nya juga. Kita dapat air mineral. Dan oke, ini kita udah masuk di hari keempat. Selamat pagi Jakarta. Kita mau sarapan dulu dan langsung check out dan menitipkan dulu koper ya, karena kita mau jalan-jalan dulu. Ini kita check out dulu di resepsionis dan siap-siap untuk makan. Untuk menu kali ini ya hampir sama seperti hari-hari sebelumnya ya. Jadi setiap harinya kita cari menu yang agak berbeda agar bisa mencoba semua makanannya. Alhamdulillah untuk makanannya itu enak-enak ya untuk di hotel ini. Jam 7:30 kita pesan Grab untuk menuju ke Ancol. Untuk tarif Grabnya itu di 110.000 ya. Setelah sampai di sana, kita main-main di pinggir pantai, lebih tepatnya sih kita foto-foto ya. Setelah ke sana, kita juga mencari pemberhentian bus warawiri karena kita rencananya ingin melihat ke gondola pasar seni dan fauna ya di Eco Park. Nah, untuk bisnya itu ini gratis ya teman-teman, jadi kalian tinggal lihat saja untuk halte-haltenya. Ini kita pertama di Eco Park dulu. Jadi untuk masuk ke Fauna Land itu sebenarnya berbayar. Jadi karena kita tidak akan lama di Ancol, jadi kita hanya berjalan-jalan di luar, yang kita hanya bisa melihat ada rusa, ada ikan, dan ada monyet ya. Jadi kita hanya berduduk-duduk sebentar, lanjut ke pasar seni. Di sana itu banyak pengrajin dan banyak juga pelukis yang ada di pasar seni ini. Seperti Bapak Makroni ini yang sedang melukis dan mengajarkan kita main suling. Setelah berjalan-jalan di pasar seni, tadinya kita mau naik gondola, ternyata bukanya itu jam 12 ya. Mungkin karena memang di hari biasa, jadi untuk pengunjungnya itu kurang ya. Nah, ini kita langsung menuju ke stasiun Halim lagi untuk menuju pulang. Sebelumnya kita makan dulu di Bakso Afung nih. Siapa yang udah pernah makan di Bakso Afung? Gimana menurut kalian nih bakso Afung? Tapi untuk harganya jangan kaget ya. Menurut ibu sih sedikit mahal ya. Tapi untuk porsinya itu banyak banget dan rasanya juga cukup enak. Dan lanjut lagi beli oleh-oleh di Roti O. Dari Ancol itu kita tadi jam 11, untuk naik kereta di Halim ini jam 2 siang. Untuk tiket pulang ibu dapat di harga 275.000. Di sana juga ada miniatur untuk kereta cepatnya ya. Seperti biasa untuk check-in kita 15 menit sebelum keberangkatan. Jadi kita nggak bisa berlama-lama untuk di dalamnya. Ibu kasih tips ya untuk tempat duduknya. Dari Bandung menuju ke Jakarta itu kalian pilih yang genap, dan untuk dari Halimnya untuk ke Bandung kalian pilih yang ganjil. Itu untuk mendapatkan jendela yang lebih besar agar kalian bisa melihat pemandangan. Untuk kepulangan kita juga dapat di gerbong 5 ya. Untuk jadwalnya di jam 4 sampai di stasiun Tegaluar
Sebenarnya acara 4 hari itu membuat ibu lelah sekali, tapi perjalanan naik bus ini karena pengalaman pertama, ibu melek terus nih melihat pemandangan dan kecepatan busnya ya. Kemarin itu sampai kecepatannya itu sampai 350 km per jam, jadi sangat cepat teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan saksikan juga video-video yang lainnya. Terima kasih dukungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.